Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, NIM 2019-2205-022. Saya mahasiswa di STIMIK Akbar, sekarang semester 4, kelas TI 45. Saya di sini akan menjelaskan tentang cloud computing. Nah, di dalam cloud computing itu ada yang namanya SaaS, PaaS, dan IaaS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa contoh dari beberapa contoh software atau cloud computing, yaitu saya mengambil dari bagian SaaS. Cloud computing itu terbagi-bagi tiga ya, yang seperti saya sebutkan tadi itu SaaS, PaaS, IaaS. Nah, di sini saya akan mengangkat satu contoh, yaitu salah satu dari contoh SaaS atau SaaS yaitu Software as a Service, merupakan layanan cloud computing yang bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya layanan aplikasi email. Nah, kalau di contoh SaaS yang saya ingin ambil sebentar itu salah satunya yaitu Google Drive. Nah, Google Drive, sebelum kita masuk ke Google Drive, kita harus membutuhkan email terlebih dahulu. Kita harus daftar email terlebih dahulu. Nah, di sini contoh-contohnya yaitu ada layanan aplikasi email yaitu yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosial adalah kayak Twitter. Twitter kan bisa mengupload file, mengupload kayak momen seperti itu. Terus Facebook bisa berupa gambar, video, dan itu bisa sebagai alat penyimpanan. Kita bisa mengambilnya kembali kapan saja selama password dan username itu masih ada sama kita. Google Plus. Terus keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi, jadi dia free, maksudnya gratis selama koneksi internet itu masih ada dan stabil gitu. Oke, baik, langsung saja saya contohkan untuk menggunakan Google Drive ya. Kita masuk ke Google Drive dulu. Di sini dia. Kita ketik di sini Google Drive. Kita ke Google Drive. Di sini kita diarahkan buka drive Anda. Oh, sebelumnya saya sudah login ya. Saya anukan dulu. Saya keluarkan dulu. Saya tambahkan akunnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email. Jadi kita sebelum memasuki Google Drive itu harus menggunakan email. Jadi harus daftar email dulu sebelumnya. Jadi kalau Anda sudah ada email, sudah bisa terhubung langsung ke Google Drive. Nah, saya contohkan di sini, saya kan sudah mempunyai email, tinggal saya masukkan. Terus saya ketik emailnya. Terus saya masukkan passwordnya. Nah, ini dia tampilan pertama pada saat Anda memasuki layanan Google Drive. Nah, di sini kita bisa lihat di sini penyimpanan yang telah kita dapatkan dari Google Drive. Ini free, nggak berbayar ya. Jadi ini bagusnya dia di sini. Dia free. Jadi keuntungannya itu selain dapat digunakan menyimpan file secara pribadi, jadi ini kita bisa menyimpan file di dalam sini secara pribadi dan privat. Tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali kita memberikan link akses. Jadi ada peraturannya lagi, kita mengatur di situ.
Nah, di sini file yang sudah kita unggah juga dapat dibagikan menggunakan tautan atau link yang sudah disediakan. Mengedit file yang tersimpan pada Google Drive dapat kita edit secara langsung di Google Drive tanpa harus pindah ke aplikasi atau Microsoft Office. Jadi file yang ada, contohnya saya nanti mengupload masuk ke Google Drive ini file Word. Di sini kita langsung bisa mengubahnya tanpa mendownload terlebih dahulu. Jadi inilah keuntungan Google Drive yang dia miliki, karena langsung bisa diedit tanpa di-download dulu terus kita membuka aplikasi Word-nya. Nah, di sini sekarang ada tersedia di Google Drive namanya Word. Ini dia logonya seperti ini. Ini Word. Ini dia. Jadi dia sudah kompatibel secara langsung bisa mengedit. Terus kekurangan Google Drive yang paling menonjol pada layanan penyimpanan cloud yang satu ini, yaitu Google Drive, adalah sangat bergantung sekali kepada jaringan atau koneksi internet. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat tertentu yang akses internetnya tidak lancar atau bahkan ada yang sampai koneksinya sering hilang. Nah, termasuk di daerah saya. Di daerah saya kan Bantimurung sana, jauh, di pelosok. Di sana dekat-dekat gunung, banyak gunung. Nah, di situ sangat minim sekali jaringannya. Jadi makanya saya kerjakan ini di instansi tempat kerja saya. Jadi saya mengerjakan tugas saya ini instansi tempat kerja saya yang jaringannya lebih memadai, lebih bagus, bisa dibilang seperti itu. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat tools atau menu-menu di sebelah kiri layar saya. Di sini ada drive saya, komputer. Nah, kita klik satu-satu. Komputer, terus dibagikan kepada saya. Ini filenya nanti kalau ada orang yang membagikan kepada kita, filenya bisa terfilter, langsung masuk di bagian dibagikan kepada saya. Terus yang terbaru ini maksudnya yang sudah diakses baru-baru, kayak kita mengakses foto. Jadi dia bakalan ada di padding paling atas. Di situ memudahkan kita file yang baru kita buka yaitu yang ini gitu. Jadi tidak kita cari lagi yang sampai ke bawah-bawah kalau misalnya filenya banyak toh. Terus ini berbintang, maksudnya ini ada pesan yang penting dan kita ingin tandai biar gampang didapat. Jadi kalau ada ribuan pesan, ribuan file atau pesan atau apapun itu ingin dicari secara cepat dan ditandai tanda bintang. Jadi filenya harus ditandai tanda bintang biar file penting itu, file yang sudah kita tandai bintang itu masuk di kolom bintang. Begitu. Ini sampah, maksudnya file drive yang sudah kita hapus ya. Oke, baik. Saya akan mencoba menambah file. Kan ini kosong. Saya akan mencoba menambah file. Masuk ke Google Drive saya. Mau itu folder maupun file sama aja. Saya akan coba upload folder terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah sediakan. Saya mengupload folder Google Drive. Nama folder saya Google Drive. Oh, sorry ya. Oh, file. Maaf teman-teman. Ini dia, saya contohkan satu aja ya. Nah, ini sudah masuk di drive kita. Nah, ini dia. Ini sudah ada 13 KB. Tadi kan 0. Yang bisa diperhatikan. Jadi, kalau kita mau tambah penyimpanan, disarankan beli penyimpanan ini kita free-nya dikasih 15 GB saja, gigabyte. Cuman 15 GB. Ini versi free-nya. Jadi kalau mau ditambah kapasitasnya lagi menjadi 1 tera, 2 tera atau tak terhingga seperti itu, kita bisa beli penyimpanannya di sini. Dia menyediakan juga pembelian penyimpanan seperti itu. Terus kalau mau ngupload folder ceritanya kayak gini. Ini dia, kita langsung upload. Jadi dia dalam bentuk folder. Oke, ini dia tandanya sudah tanda centang ya.
udah berhasil terupload. Nah, ini Google Drive sudah ada kayak gini. Kembali ke drive saya. Nah, kalau ingin membagikan dalam satu file banyak, folder ini kita bisa sharing. Kan ini nggak bisa dilihat sama orang, nggak bisa orang akses masuk ke drive kita. Jadi kalau kita ingin membagikan, kita harus klik kanan, terus bagikan. Tunggu sebentar. Nah, di sini bagikan kepada orang lain dan grup. Nah, di sini kita ubah siapa saja yang dapat memiliki. Ini dibatasi. Ini kan ubah opsi berbagi link. Nah, di sini dapatkan link. Hanya orang yang ditambahkan atau yang dapat membuka dengan link ini. Nah, di sini orang yang kalau kita langsung salin, nggak mengaturnya dulu, orang yang mau mengakses link kita harus minta persetujuan sama kita. Jadi sebelum dia memasuki, kita harus mengakses dulu, memberi setuju dulu kepada si pemilik email yang ingin masuk ke folder Google Drive kita. Jadi kita ubah di sini siapa saja yang memiliki. Pengakses lihat saja berarti ya. Siapa saja yang memiliki link ini dia. Kita pilih siapa saja yang memiliki link dan selesai. Oh sorry, lupa saling linknya ya. Ini dia. Kan tadi berbeda, dibatasi, sekarang berubah kan. Sini di internet yang memiliki, siapa saja di internet dapat memiliki link, dapat melihat. Nah, saling link. Nah, ini bisa kita bagikan ke orang-orang. Ceritanya sementara ini contohnya orang mendapat link kita yang ini Ini kan link dari folder yang kita buat tadi. Kita bagikan ke orang-orang, jadi orang-orang langsung tekan linknya tersebut dan langsung membuka, langsung tertuju kepada file yang ada di dalam folder tersebut. Jadi dia tidak bisa membuka selain dari dia tidak bisa membuka file-file yang ada di Google Drive kita, seperti itu. Nah, ini dia Google yang bisa kita edit langsung tanpa pindahkan ke dipindahkan ke komputer kita. Ini kan saya bisa edit langsung, ini langsung bisa diedit tanpa mendownloadnya terlebih dahulu. Saya cuma langsung klik 2 kali, tek, langsung buka tab baru. Nah, dia di googledocs.com. Dia otomatis pindah. Jadi di sini kita bisa menghapus, mengedit atau segala macam atau mengubah. Jadi kita tidak perlu download lagi. Nah, seperti itu bagusnya Google Drive. Seperti itu ya. Jadi penyimpanannya cuma 15 GB. Jadi kalau ingin menambah kita harus berbayar dulu. Nah, ini kan terbaru. Ini kan kita baru cuma 3 file. Jadi ini yang dia tampilkan. Dibagikan kan belum. Jadi nanti kalau ada yang dibagikan kayak saya tadi membagikan link, nanti masuk di sini dia. Di sini. Seperti itu ya. Nah, ini disarankan. Ini sama dengan hal terbaru. Sama hal dengan terbaru ini disarankan. Jadi file yang baru-baru diakses itu di sini. Kayak gitu ya. Oke, baik, itu aja ulasan saya tentang Google Drive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.